Halo Kimia Lovers, Kembali lagi bersama aku, Pinia Pepiosa Berhutagalung. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kelas 11, yaitu sistem koloid. Yuk kita simak bersama-sama. Teman-teman, selanjutnya apa sih itu sistem koloid? Nah, pengertian koloid adalah suatu bentuk campuran yang keadaannya antara larutan dan suspensi, atau dapat juga diartikan sebagai suatu sistem dispensi yang ukuran partikelnya lebih besar dari larutan tetapi lebih kecil dari suspensi, atau campuran kasar. Nah, selanjutnya yang bagian A yang kita pelajari yaitu sistem dispensi. Tepung kanji jika dimasukkan ke dalam air panas akan membentuk sistem dispersi dengan air sebagai medium pendispensi, dan tepung kanji disebut zat terdispensi atau fase terdispersi. Nah, berdasarkan ukurannya, partikel sistem dispensi dibedakan menjadi 3, yaitu larutan, koloid, dan suspensi. Nah, ayo kita pelajari satu-satu. Yang pertama itu adalah suspensi. Suspensi merupakan sistem dispersi di mana partikel yang ukurannya relatif besar atau terbesar merata di dalam medium perdispensinya. Cepat lambatnya suspensi mengendap tergantung pada zat pada besar atau kecilnya ukuran partikel zat terdispensi. Nah, yang kedua ada larutan. Nah, apa sih itu larutan? Larutan merupakan sistem dispensi yang ukuran partikel-partikelnya sangat kecil sehingga tidak dapat dibedakan atau diamati antara partikel pendispensi dengan partikel diversi. Walaupun menggunakan mikroskop dengan tingkat pembesaran yang tinggi atau mikroskop ultra, semakin banyak garam yang ditambahkan, semakin besar penurunan titik bekunya. Nah, yang ketiga ada koloid. Koloid apa sih? Koloid atau disebut juga dispensi koloid atau sistem koloid sebenarnya merupakan sistem dispensi dengan ukuran partikel yang besar dari larutan tetapi lebih kecil dari suspensinya. Nah, yang selanjutnya, yang bagian B kita pelajari sifat-sifat koloid. Sifat koloid mempunyai sifat yang khas yang berbeda dengan sifat sistem dispensi lainnya. Beberapa sifat-sifat koloid yang khas, misalnya yang pertama itu efek tidal, yang kedua gerak drone, yang ketiga absorpsi, yang keempat koagulasi, yang kelima kestabilan koloid, dan yang terakhir koloid liofil dan koloid liofob. Nah, yang pertama itu efek tidal. Efek tidal adalah cahaya yang bercampuran atau partikel koloid di mana partikel larutan berukuran lebih kecil daripada partikel koloid. Oleh karena itu, berkas cahaya dapat dihamburkan. Nah, yang kedua itu gerak Brown. Gerak Brown adalah gerakan acak dari partikel koloid yang hanya dapat diamati menggunakan mikroskop ultra. Gerakan acak ini disebabkan oleh tumbuhan-tumbuhan yang terjadi. Nah, yang ketiga itu ada absorpsi. Apa sih itu absorpsi? Absorpsi adalah peristiwa penyerapan muatan oleh permukaan partikel koloidnya. Nah, yang keempat itu ada koagulasi. Koagulasi koloid merupakan proses pengumpulan partikel koloid. Jika koloid bermuatan dihubungkan dengan muatan yang sama jenisnya, maka mereka tidak akan tolak-menolak dan tidak menjumpai. Nah, peristiwa kimia yang menyebabkan terjadinya koagulasi misalnya sebagai berikut. Yang A itu ada pencampuran koloid yang membeda muatan. Yang kedua itu yang B adanya elektrolit. Nah, selanjutnya yang nomor 5, kestabilan koloid. Koloid dapat stabil bentuknya tepat dalam bentuk koloid jika diberi stabilator atau koloid pelindung. Nah, koloid pelindung ini adalah berupa koloid dengan muatan yang sejenis, sehingga antara partikel koloid akan terjadi
tolak menolak yang menyebabkan koloid menjadi stabil. Nah, yang terakhir, yang keenam, koloid liofil dan liofob. Nah, koloid liofil adalah koloid yang fase terdispensinya suka menarik medium pendispensinya, yang disebabkan gaya tarik antara partikel-partikel terdispensi dengan medium pendispensinya kuat. Koloid liofob adalah sistem koloid yang fase terdispensinya tidak suka menarik medium pendispensinya. Nah, oke teman-teman, yang terakhir, yang C, itu pembuatan koloid. Nah, sistem koloid dapat dibuat secara langsung dengan mendispensikan suatu zat ke dalam medium pendispensi. Selain itu, dapat dilakukan dengan mengubah suspensi menjadi koloid atau dengan mengubah larutan menjadi koloid. Nah, jika ditinjau dari pengubahan ukuran partikel zat terdispensi, cara pembuatan koloid dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dispensi dan cara kondensasi. Nah, oke, yang selanjutnya itu, yang pertama itu cara dispersi. Nah, pembuatan koloid secara dispensi adalah memecahkan berbagai partikel kasar menjadi berukuran koloid. Setelah itu, partikel tersebut didispersikan dalam medium pendispensinya. Ada 3 teknik pembuatan sistem koloid dengan metode dispensi, yaitu mekanik, peptisasi, dan Bussur-Brigid. Nah, selanjutnya itu yang nomor 2. Nomor 2, cara kondensasi. Kondensasi merupakan sistem pembuatan koloid larutan yang dalam prosesnya dibagi menjadi 2, yaitu secara fisika dengan secara kimia. Secara fisika, prosesnya dilakukan dengan mengubah pelarutan. Sementara secara kimia melibatkan beberapa reaksi kimia seperti reaksi redoks, reduksi, dan oksidasi. Nah, oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas contoh koloid dalam kehidupan sehari-hari yang kita jumpai. Contoh koloid dalam kehidupan kita sehari-hari adalah saus tomat, batu apung, susu, sirup obat batuk, mutiara, dan lain sebagainya. Pasti masih ada yang lebih dari itu, teman-teman. Nah, sekian dari pelajaran sistem koloid kita hari ini. Sampai jumpa kembali. Bye-bye.